Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran. Media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai jembatan atau penghubung, atau juga penyampai informasi dan pengiriman pesan agar pembelajaran dapat berlangsung efektif. Media digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran, untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Beragam media pembelajaran dapat digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran agar berlangsung efektif dan efisien. Dari sudut pandang komunikasi, medium berarti sesuatu yang dapat dijadikan perantara dalam proses komunikasi. Artinya, medium juga merupakan sesuatu yang digunakan untuk sebuah proses pembelajaran atau penyampaian pesan dari sumber pesan, dalam hal ini guru, kepada komunikator atau penerima pesan atau komunikan. Biasa kita sebut juga siswa atau peserta didik. Sebelum mengkomunikasikan informasi dan pesan, pengirim harus terlebih dahulu merancang informasi dan pengetahuan terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya pesan ini juga harus dirancang, didesain, dibuat frameworknya, dibuat casing, dibuat tampilan yang lebih menarik, sehingga penerima pesan itu dapat menerima pesan sebagai sesuatu yang utuh, atau informasi sebagai sesuatu yang utuh. Hal ini dimaksudkan agar pengetahuan maupun informasi yang dikomunikasikan menjadi lebih sistematik dan komprehensif, dan proses ini disebut encoding. Berikutnya, setelah selesai dengan proses encoding, pesan, informasi, atau pengetahuan ini ditransmisikan melalui medium tertentu yang telah dipilih sebelumnya. Setelah menerima pesan, maka penerima pesan akan berupaya untuk memahami isi pesan dan informasi yang akan diterimanya. Proses untuk memahami isi pesan dan informasi yang disampaikan ini disebut dengan istilah decoding. Contohnya pada video kali ini. Video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan atau informasi atau pengetahuan tentang media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran, tadi apa fungsinya, dan bagaimana prosesnya. Jadi, apa, mengapa, dan bagaimana. Berikutnya, kita akan membahas tentang jenis dan klasifikasi media. Ada media cetak, ada media grafis, ada audio, video, dan juga multimedia. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu media cetak. Media cetak merupakan jenis media yang cukup lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas pembelajaran. Media cetak juga dipandang sebagai jenis media yang relatif murah dan memiliki sifat yang sangat fleksibel bagi penggunanya. Media cetak berisi teks dan memiliki variasi yang meliputi bisa buku, bisa brosur, bisa leaflet, bisa handout, atau juga poster. Media cetak ini media yang mungkin bisa dikatakan paling primitif atau sangat awal sekali ya. Kemudian media cetak ini berkembang menjadi media grafis atau pameran. Media grafis atau display media digunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. Sama halnya seperti media cetak, jenis media pembelajaran ini juga bermacam-macam variannya, dari mulai benda yang sesungguhnya atau biasa kita sebut realia atau alat peraga. Kalau zaman-zaman tahun 80-90 ini biasa disebut dengan alat peraga, sampai kepada benda tiruan yang berupa replika dan model. Kita lanjut ke jenis media yang berikutnya, yaitu media audio. Media audio merupakan jenis media yang efektif dan efisien untuk digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Apa itu? Mendengarkan informasi dan pengetahuan lisan secara komprehensif. Artinya, media audio ini sebenarnya sudah sering kali kita gunakan. Walaupun media jenis ini dapat digunakan pada hampir semua jenis informasi dan pengetahuan, namun sejumlah ahli berpandangan bahwa media audio ini pada dasarnya sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tentang kemampuan berbahasa dan juga seni, terutama seni musik. Oke. Nah, namun demikian, dengan tren atau maraknya atau viralnya penggunaan podcast mendorong pula penggunaan media audio ini sebagai bentuk yang lebih kontemporer, yang lebih kekinian, yang lebih hot sekarang saat ini. Nah, podcast sebenarnya bukan suatu hal yang baru dalam pembelajaran. Di era kejayaan radio AM dan FM, media audio yang mirip dengan podcast ini merupakan salah satu andalan pemerintah dalam menjangkau daerah terpencil, tertinggal, dan terluar melalui pembelajaran jarak jauhnya. Jadi tidak heran
jika media audio ini belakangan, dalam 5 tahun belakangan itu cukup efektif melalui Spotify, melalui YouTube, dan lain sebagainya. Pembelajaran jarak jauh ini biasanya waktu zaman era-era tahun 80-90-an ini didukung oleh pemerintah melalui sekolah terbuka atau program pengentasan buta aksara atau kejar paket dan lain-lain melalui radio. Kenapa? Karena frekuensi atau gelombang radio ini bisa menjangkau lebih luas daerah Indonesia yang kepulauan. Dari media audio kita berangkat ke media gambar bergerak atau biasa kita sebut motion picture. Media gambar bergerak atau motion picture ini merupakan jenis media yang mampu menayangkan gambar bergerak yang terintegrasi dengan unsur suara. Contoh jenis media ini bisa berupa film dan video. Saat ini Anda menyaksikan video ini merupakan salah satu contohnya. Kedua jenis media tersebut memiliki kemampuan yang berbeda dengan media-media lainnya. Karakteristiknya pun juga khusus dan lengkap sebagai sebuah medium pembelajaran atau juga medium komunikasi. Media video dan film mampu menampilkan informasi dan pengetahuan dalam sebuah tayangan yang mendekati realistik atau bahkan realis itu sendiri. Perbedaannya, kalau kita menggunakan media film dan video, hal-hal yang abstrak itu masih belum tergambar. Lain hal dengan media audio tadi. Media audio itu mampu men-trigger imajinasi atau daya imajinasi siswa menjadi suatu hal yang lebih konkret di dalam pikirannya. Namanya juga imajinasi ya. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman yang begitu masif dan teknologi yang begitu memanjakan kita, muncullah media yang terakhir ini, yaitu multimedia. Multimedia merupakan produk dari kemajuan teknologi. Media ini mampu memberikan pengalaman belajar yang kaya bagi penggunanya. Nah, kata kuncinya di sini, pengalaman belajar. Kalau misalnya audio tadi memancing daya imajinasi, kalau tadi media yang 2 dimensi seperti teks dan gambar ya, itu lebih merealisasikan. Kalau video itu benar-benar realis, nah multimedia mempunyai kemampuan dapat memvisualisasikan sesuatu yang benar-benar abstrak melalui animasi, grafis, video, dan lain sebagainya. Artinya multimedia dapat menampilkan pesan dan pengetahuan dalam bentuk gabungan atau kombinasi beberapa format penayangan. Tadi teks, audio, grafis, video, animasi secara simultan. Pada kesempatan lain, format yang saling tergabung ini seringkali disebut dengan konten pembelajaran. Anda bisa melihat video tentang konten pembelajaran ini di video saya yang sebelumnya. Apa itu konten pembelajaran? Dan selanjutnya, dengan kemampuan seperti ini, program multimedia dapat menyajikan informasi dan pengetahuan secara komprehensif yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Demikianlah video singkat saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.